Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Rabbi zidni ilma wasini fi rizqi. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi da'i ihsani fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibidillah isrina sifat Allahumma qa'imun ghani wa wahidun wahid qadirun min alimun bi kulli Sam'atun tadalimu fa'qudratun iratun samudasar Nabi
Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya Allah la yasukul su'a ilallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim 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 ya Fattah ya Alim. Ya Fattah iftah lana futuhal 'arifin wa ya Alim 'allimna bima la na'lam innaka 'ala kulli syai'in 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kita muliakan, kita hormati, kita taati Abina Kiai Haji Abdul Mukhid beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, ala taatillah mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa memberikan kepada beliau sekeluarga kekuatan zahiran wa batinan sehingga bisa terus membimbing kita semuanya dalam ajaran Nabi Muhammad SAW dan terus untuk meneruskan perjuangan visi dan misi baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jajaran asatidah Dewan Guru LPD Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau semua kebahagiaan dunia akhirat, dimudahkan segala hajat-hajatnya dan diberikan terus sehat walafiat, panjang umur sehingga bisa terus mengabdi dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh santri, putra dan putri Pondok Pesantren Darussalam yang berbahagia, semoga senantiasa kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri yang saleh salehah, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan guru-guru kita, dan menjadi dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain. Amin. Sampai kepada nazam atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umru qad jawaza sittina. Atamma telah sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla sebelum al-wahyi menerima wahyu arba'ina di usia yang ke-40 tahun. Wa umruhu dan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad jawaza telah melebihi as-sittina
usia 60 tahun. Wa sab'atun, dan ada 7 auladuhu, putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhumu, maka di antara mereka salah satun, itu 3 minadz-dzukuri, dari jenis laki-laki, tufhamu, yang telah dijelaskan atau difahamkan. Qasim, Sayyid Qasim, wa Abdullah, dan Sayyid Abdullah, wa huwa at-thayyibu, dan Sayyid Abdullah adalah at-thayyibu, yang baik, wa tahiru, dan Sayyid Abdullah tahir, suci, bizaidza yulaqabu, dengan kedua itu Sayyid Abdullah za yulaqabu mempunyai julukan at-thayyib dan tahir. Itu adalah julukannya Sayyid Abdullah, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atahu Ibrahim, dan kemudian Sayyid Ibrahim. Bin Sariyah, dari istri fa ummuhu, maka ibu dari Sayyid Ibrahim adalah Mariyatul Qibtiyah, Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Wa ghairu, dan selain dari Ibrahim, Sayyid Ibrahim, min Khadijah, itu adalah dari Sayyidatina Khadijah. Hum sittatun, mereka yang dari ibu Sayyidah Khadijah, sittatun, ada 6. Fakhud bihim, maka ambillah pengetahuan dari mereka itu. Walijah, putra putri Nabi Muhammad SAW yang dari Sayyidah Khadijah. Wa arba'u, dan ada 4 minal inasi, dari putri Nabi Muhammad SAW. Tudkaru, yang telah disebutkan. Ridwanu Rabbi, yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil jami'i, untuk kesemua. Yudkaru, di dalam penyebutannya. Fatimatuz Zahra, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Ba'luha Ali, yang dinikahi oleh Sayyidina Ali. Wabnahuma, dan
memiliki dua putra, As-Sibton. Yang kedua putra itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Fadluhum jali, kedudukan mereka sangatlah tinggi. Fa Zainabu, dan Sayyidatina Zainab. Wa ba'da, dan setelahnya Ruqayyah, Sayyidatina Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum, dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Zakat radhiyah, yang suci dan yang telah diridhai. Antis'i, dari ke-9. Niswatin, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Wafatul Mustafa, kewafatannya Al-Mustafa, Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad SAW. Khuyyirna, diperintahkan untuk memilih dari ke-9 istri itu. Fakhtarna, maka istri 9 itu memilih An-Nabi Al-Muqtafa, memilih Nabi Muhammad SAW Al-Muqtafa, yang dijadikan sebagai panutan atau pilihan. Siapa 9 istri Nabi? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Saudah. Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah, dan Sayyidatuna Sofiyah dan Sayyidatuna Maimunah dan Sayyidatuna Ramlah. Hindun wa Zainabun, dan juga Sayyidatuna Hindun wa Zainab dan Sayyidah Zainab. Kaza Juwairiyah, dan Sayyidatuna Juwairiyah. Lil mu'minina, bagi semua orang mukmin. Ummahatun, menjadi ibu, mardiyah, yang telah diridhoi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu umurnya mendekati 40 tahun, dan dalam riwayat tepat 40 tahun. Dan umur Nabi Muhammad SAW itu melebihi dari usia 60 tahun, antara 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu di usia yang ke-40 dan meninggal dunia di usia 63 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki 7 putra putri. Dari 7 putra putri itu memiliki putra yang berjumlah berapa?
Rehan. Berapa? Putranya Nabi ada berapa? Berapa? 2. Berapa Mas? 3. Salah satu minat dzukuri, salah satu 3 minat dzukuri dari yang laki. Siapa yang pertama? Mas. Siapa? Sayyid Qasim. Terus siapa? Abdullah. Sayyid Abdullah ini mempunyai julukan At-Thayyibu dan Thahir, yang baik dan Thahir itu suci. Bizairiza yulaqabu, dan dengan kedua julukan itu dijuluki Sayyid Abdullah. Kemudian siapa lagi yang nomor 3 putranya Nabi? Sayyid Ibrahim. Dan ketiga putra Nabi itu kecuali Sayyid Ibrahim itu dari ibu yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, itu bangsa Mesir. Jadi bukan orang Mekah atau orang Madinah, tapi dari bangsa Mesir, Al-Qibtiyah. Jadi dari Sayyidatina Khadijah itu punya putra-putri berjumlah pinten? 7. Berapa? 7. Berapa? Berapa, Mbak? Berapa, Mbak? 6. Dari Sayyidah Khadijah itu putra-putrinya Nabi ada 6. Yang satu Sayyid Ibrahim itu dari Sayyidah Maria. Kalau di jumlah ya memang ada 7. Cuman dengan ibu yang berbeda. Dari Sayyidah Mariatul Qibtiyah mempunyai putra yang bernama Sayyid Ibrahim. Yang lain yang 6 dari ibunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siapa saja? Siapa saja yang dari Sayyidah Khadijah? Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, terus Sayyidatuna Fatimah Zahra, kemudian siapa? Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummi Kulsum. Tuh, ada berapa? 6. Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyidah Fatimah, Sayyid Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum. Nah, jadi itu. Jadi putra-putrinya memang ada 7, tapi yang dari Ummi atau ibunda Sayyidah Mariatul Qibtiyah 1, yaitu Sayyid Ibrahim. Yang lain dari ibunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan Sayyidatuna Fatimah Zahra menikah dengan siapa? Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, merupakan siapanya Kanjeng Nabi? Siapa? Sepupunya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ini sepupunya Kanjeng Nabi, juga menjadi menantunya Rasulullah Muhammad SAW. Yang memiliki putra berapa? Berapa, Angger? Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra menikah, punya putra berapa? 3. Berapa? 3. Siapa aja? Siapa? Abdullah. Terus siapa? Siapa lagi? Abdullah. Terus siapa? Sayyidina Ibrahim. Ya, terus apa lagi? Siapa? Qasim.
Siapa? Hashim. Hah? Kenapa? Siapa? Hashim. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah menikah mempunyai anak 3. Namanya Sayyid Abdullah. Terus apa lagi tadi? Ibrahim. Kemudian Hashim. Ya, enggak kurang. Enggak kurang. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah menikah punya berapa? Dua putra bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, kalau Sayyid Abdullah, terus Sayyid Ibrahim, terus apa lagi? Sayyidina Hashim, itu siapa? Itu putranya Rasulullah. Kalau Hashim siapa? Kakeknya Nabi. Ya, buyutnya Rasulullah itu namanya Sayyidina Hashim. Kalau pendiri NU siapa? Kalau itu penemu matematika siapa? Hah? Siapa? Penemu matematika siapa? Siapa, Ngir? Penemu tenaga surya siapa? Penemu obat-obatan siapa, Ngir? Ibnu Sina. Lupa. Kemarin muhadharah tentang itu kok sekarang sudah lupa. Pendiri NU adalah siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ya, itu bajunya dipakai sama Mas Rehan gitu. Ya. NU Ahlussunnah wal Jamaah. Besok pulang mondok, liburan lebaran, Mas Rehan jadi Bilal salat Idul Fitri ya di rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, siapa tadi, Nggar? Putranya Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, jadi Sayyidatina Fatimah Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, mempunyai 2 putra yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu adalah cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi sampai dijelaskan kalau ingin melihat Rasulullah dari pusar ke atas, lihatlah Sayyidina siapa? Hasan. Kalau mau melihat Rasulullah dari pusar ke bawah, lihatlah Sayyidina Husain. Artinya apa? Paras dari pusar ke atas itu wajahnya Rasulullah itu ada pada wajahnya Sayyidina Hasan. Kalau dari pusar ke bawah artinya apa? Dari Sayyidina Husain itu kuat jalan kaki. Ya, karena berjuang hijrah dari Mekah ke Madinah, terus menuju Thaif dan berjalan untuk menyebarkan agama Islam. Itu kuat, jalan kakinya itu kuat. Dilihat dari Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain itu mewarisi sifatnya Rasulullah dari segi tubuh itu dari pusar ke bawah. Kalau Sayyidina Hasan mewarisi tubuh Nabi Muhammad dari pusar ke atas. Jadi ganteng. Kebanyakan keturunan Rasulullah yang dari Sayyidina Hasan itu parasnya itu tampan. Seperti siapa? Seperti siapa? Siapa? Seperti siapa? Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu marganya Al-Hasani karena keturunan dari Sayyidina Hasan. Jadi ganteng, tinggi, besar. Terus wajahnya itu bersinar. Dan juga bersinar dari keilmuannya. Jadi itu kita harus tahu nasab-nasabnya dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi guru kita Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki itu keturunan Rasulullah SAW dari garis jalur Sayyidina Hasan. Makanya parasnya itu tinggi, besar dan
tampan. Yaitu kalau bisa di rumah disimpan atau dipasang fotonya Abu Yazid Muhammad. Untuk apa? Ya sebagai kita melihat, karena kita melihat fotonya aulia atau fotonya kekasih Allah itu menjadikan hati itu apa? Tentram, adem, ayem. Jangan masang fotonya artis-artis Korea. Ya. Yang lagi jangan masang fotonya pemain bola. Ya. Karena kita santri pakai sarung, nah kok sini pasang fotonya pemain bola, katoan gak jangkep. Ya, celana pendek di atas lutut. Nah, itu yang menjadikan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah seperti itu. Akhirnya sumpek dalam rumah itu sumpek. Ya, termasuk mbak-mbaknya itu ke kamarnya diganti kalau ada fotonya artis-artis Korea diganti. Ada yang nyimpen fotonya artis Korea? Ada mbak? Ada yang nyimpen apa enggak? Ya jangan nyimpen fotonya artis Korea. Paling tidak lah nyimpen fotonya Mas Jamal gitu. Ya. Atau fotonya Angger. Ya. Paling tidak ya nyimpen fotonya ulama, fotonya aulia. Ya. Supaya apa? Ada ketentraman di dalam rumah. Itu tujuannya seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu usianya mencapai 63 tahun. Nah, jadi makanya rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad SAW baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi usianya rata-rata umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu bonus harus digunakan untuk apa? Menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan istri-istri yang mulia, pemimpin bagi umat Islam dan kaum mukmin. Ada berapa? Ada berapa? Mas Vicky? Ada berapa istrinya Nabi? 6. Ya, tis'i atau tis'a itu berapa? 9. Ya. Sebelum Nabi Muhammad itu meninggal disuruh memilih. Ya. Memilih keindahan dunia, hiasan dunia, atau memilih apa? Memilih keindahan surga. Akhirnya para istri Nabi yang 9 itu memilih keindahan surga. Siapa saja? Yaitu yang pertama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Romlah, Sayyidah Hindun, Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Juwairiyah. Itu adalah nama istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu adalah juga termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW daripada beberapa istri Nabi Muhammad SAW. Ya, itu diingat-ingat. Mana? Siapa namanya? Lala. Kemana? Pelatihan. Sama siapa? Sendirian? Ya, Tata mana? Sakit apa? Pulang. Ya, doakan semoga cepat sehat. Al-Fatihah.
Putranya Nabi yang dari Sayyidah Maria Kiptiyah itu namanya siapa? Mbak Hadrat. Putranya Nabi yang dari Sayyidah Maria itu siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Siapa Mbak Anggun? Siapa? Said Ibrahim. Ya, yang dua putranya Nabi dari Sayyidah Khadijah. Siapa namanya? Mbak Naswa. Siapa? Yang dari Sayyidah Khadijah punya dua putra. Siapa namanya? Qasim dan Abdullah. Mertua dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW namanya siapa? Sampingnya Mbak Naila itu siapa? Siapa? Mertua dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu siapa namanya? Ya, sampingnya Mbak Susan, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Hah? Hani. Oh, Hani. Hani itu madu ya. Siapa namanya? Mertua dan sahabatnya Rasulullah. Siapa? Mertua dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Siapa Mbak? Sampingnya Mbak Hadrat siapa? Ini sampingnya, depannya tuh. Siapa? Meisha. 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 Siapa namanya? Sahabat dan mertuanya Rasulullah. Hah? Artis Korea siapa namanya yang ganteng? Hah? Kim Jong Un. Siapa? Lee Min Ho siapa? Rehan Ho. Siapa namanya? Samping tiang itu siapa? Siapa Mbak namanya Mbak? Nisma. Ya, siapa namanya mertua dan sahabatnya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina siapa lagi? Satu lagi sampingnya. Pakai gamis biru. Naira. Maira. Siapa namanya? Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar terus? Hah? Asyik. Terus siapa? Siapa? Ya, sampingnya lagi. Siapa Mbak? Namanya? Siapa? Kalila. Oh, pemain itu, para mencari Tuhan. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar terus siapa? Sayyidina belakangnya Mbak Meisha itu siapa? Zakia gitu. Bukan itu. Bukan. Zakia siapa namanya? Safira Nuris Zakia. Masyaallah, tabarakallah. Siapa namanya? Mertua dan sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar terus siapa? Siapa? Mbak Susan. Siapa? Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya. Sudah dijawab dulu sama Mas Jamal. Ya. Jamal itu artinya indah. Ya, semoga akhlaknya juga indah. Ya. Mas Jamal ini meskipun warna kulitnya coklat kehitaman tapi parasnya manis kayak Silver Queen. Ya, semoga hatinya juga manis. Ya, jadi teman-temannya Mas Jamal, kalau sahur tehnya tidak ada gulanya, minum tehnya sambil lihat wajahnya Mas Jamal. Insya Allah tehnya jadi pahit ya. Ya, tetap soalnya tidak ada
gulanya. Alhamdulillah. Ya, diingat-ingat kita harus kenal dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Terlebih kedua sahabatnya Rasulullah itu tadi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena apa? Karena nanti kalau kita ini diberi kesempatan untuk ziarah ke kota suci Madinatul Munawwarah, ketika kita bersalam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Imamul Anbiya wal Mursalin, Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Nah, itu kemudian kita bersalam kepada Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Karena apa? Kedua makam sahabat dan mertua Nabi Muhammad ini berada di samping makamnya Rasulullah. Nah, jadi itu kita harus hafal. Ya, alhamdulillah sekarang tanggal 30 Maret 29 apa 30? 30. Berarti kurang 3 hari sudah libur. Pulang semuanya. Alhamdulillah. Ya, berarti kurang 3 hari. Sekarang hari Sabtu, Ahad, tanggal berapa? 31, berarti kurang 4 hari masih. 31, 32, 31, 1, 2, 3. Tanggal 3 pulangnya, bukan tanggal 4. Tanggal 3. Jam berapa? Pagi. Oh, habis tarawih. Ya, berarti ya insyaallah kitabnya nanti diteruskan setelah Lebaran atau nanti diatur lagi jadwalnya. Ya, untuk supaya ada pengingat bagi kita semua selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Enggak, Rabu pulang sudah ya? Rabu sudah pulang. Rabu apa Kamis pulangnya? Rabu. Berarti Ahad, Senin, Selasa. 3 hari ini ya. Mulai Ahad, Senin, Selasa, supaya kita semakin merasakan keindahan dan kebahagiaan. Jadi tidak boleh sumpek di pondok itu, harus bahagia, tidak boleh stres, tidak boleh sumpek, tidak boleh tidak boleh muram, tidak boleh mencucu, tidak boleh apa lagi, tidak boleh galau, tidak boleh gelisah. Ya, harus bahagia, harus sumringah. Nah, untuk itu mulai besok Ahad, Senin, Selasa ya kita bikin lomba. Nanti yang menyiapkan hadiahnya Mas Hadib. Ya, sampai tidak usah menyiapkan hadiah. Lombanya yang pertama muhadharah. Ya, muhadharah. Semua wajib ikut. Bagi putra. Ya. Yang putri apa? Hah? Penonton. Yang putri apa? Yang putri apa Mas? Lombanya putri apa? Sami. Ya, Sami. Ya, Sami ya, tapi putrinya di tengah-tengah. Jadi Masnya tetap ngadep ke kiblat. Ya, jadi muhadharah putra-putri. Ya, wajib ikut semuanya supaya nanti kalau pas liburan saya melihat di YouTube, jadi bisa ketawa-ketawa sendiri, ya. Bisa ketawa sendiri, bisa kangen sama temennya, bisa rindu suasana pondok. Jadi seperti itu. Jadi muhadharah putra putri. Kemudian apa lagi? Apa lagi Mas Jamal? Hah? Manut. Ya. Apa? Apa? Futsal. Futsal. Ya nanti kapan setelah Ramadan aja kalau futsal. Masa mbak-mbaknya futsal. Apalagi baca puisi. Baca puisi. Apa? Nasyid. Mboten kabeh. Hafalan Aqidatul Awam. Ya. Ya. Hafalan Aqidatul Awam, Nadhoman Aqidatul Awam dibagi grup, satu grup 3 sampai 5 orang. Ya. 3 sampai 5 orang. Bikin grup sendiri, Nadhoman Aqidatul Awam, putra dan putri. Terus apa lagi? Satu lagi. Pas jadi Ahad, Senin, Selasa.
Besok muhadharah, Senin nadhaman, Selasa apa? Hah? Masak. Apa? Apa? Selasa apa? Fashion show. Selasa apa? Selasa apa? Ya, terakhir apa? Selasa. Apa? Apa enggak? Zafin. Ya, Zafin bagi yang putra. Ya. Zafin ya. Bisa Zafin. Tidak bisa Zafin. Apa? Apa Mas? Apa Raffi? Apa yang lomba terakhir apa? 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 Sholawatan. Sholawatan gimana? Hah? Sholawatan yang gimana maksudnya? Sholawatan sendiri atau sholawatan bareng-bareng atau sholawatan? Ya wis, Selasa baca sholawat sambil pembagian hadiah. Ya. Ya. Besok muhadharah, semuanya harus ikut. Ya, durasi waktunya 7 menit. Ya. Satu orang 7 menit. Kenapa? Ya 5 menit lah. 5 menit. Ya, 1 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Ya, 5 menit. Ya, besok putra, yang juri, yang putri, Mbak Hadra, terus apa Mbak tadi? Siapa sampainya Mbak Nela siapa? Mbak Hani. Ya, Mbak Hadrat, Mbak Hani, terus Mbak Mesa. 3 jurinya. Yang putra jurinya Mas Jamal, terus siapa? Mas Izzat sama Mas Raffi. Ya, siap. Oke. Yang lainnya muhadharah. Dalam? Putri. Kenapa? Ya boleh, muhadharah boleh. Kalau juri ikut muhadharah double hadiahnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita ini mempunyai perkembangan dalam belajar, mempunyai keberanian, tidak grogi, tidak dredeg. Nah, karena kita ini belajar di pesantren tujuannya untuk supaya bermanfaat kepada masyarakat. Ya, yang putra besok kalau pulang apa? Jadi imam di keluarganya, jadi imam di keluarga, gantian sama ayahnya. Atau kalau ayahnya sibuk kerja di luar kota ya gantikan ayahnya jadi imam bagi ibunya dan adiknya. Yang putri juga seperti itu. Kalau ibunya mungkin pas lagi sakit ya digantikan untuk masak, digantikan untuk apalagi menyiapkan berbuka, menyiapkan untuk makan sahur. Jadi kalau itu tidak kita awali dengan belajar ya kita tidak akan bisa melakukan. Jadi tujuan kita di pondok ya untuk seperti itu. Tujuannya untuk berkhidmah, mengabdi kepada masyarakat melalui keluarga terlebih dahulu. Ketika kita dalam keluarga baik, insya Allah dalam masyarakat kita akan baik. Ya, tujuannya hanya seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, kalau kita hidup hanya sekedar hidup, ya tidak beda dengan apa?
dengan hewan. Kalau kita hidup hanya ingin sekedar mempergemuk atau memperbesar badan, ya kita tidak ada apa-apanya sama sapi. Sapi itu semakin besar, semakin gemuk, semakin mahal. Nah, kalau Mbah Hadrat semakin gemuk, terus kira-kira dijual Idul Adha apa laku? Ya? Laku apa enggak? Nah, siapa yang mau beli? Tidak ada, ya kan? Ya kalau sapi itu disembelih terus bisa jadi sate. Nah, kalau kira-kira angger disembelih jadi apa? Siapa yang mau beli? Tidak ada yang mau beli. Yang nyembelih pun juga tidak akan berani. Jadi seperti itu. Makanya supaya kita tidak ada bedanya, supaya kita tidak ada supaya kita punyai perbedaan, karena manusia itu makhluk yang mulia, ya kita harus memuliakan diri kita dengan ilmu, karena itu yang membedakan derajat seorang itu, dibedakan dengan ilmu, kemudian dibedakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam bissawab. Subhanakallahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya